Jadi 1, 2, 3. Oke. Mau di situ tak di situ Datuk. Hanya 3 cat ini yang ada di dunia. Yang lain itu adalah campuran dari yang 3 ini. Dan ini disebut dengan warna primer, warna pokok. Ya. Kenapa 3 warna ini kita bagikan? Karena 3 inilah warna yang ada di dunia ini. Warna primer. Ya, ini warna primer, warna biru, merah, merah asli, kuning asli. Ketika ini kita kombinasikan, maka akan terjadi warna-warna yang lain. Adapun warna hitam dan warna putih, sebenarnya itu tidak dikatakan warna di dalam seni lukis. Itu berfungsi bukan untuk merubah warna, tapi untuk menurunkan warna. Warna putih itu misalnya masuk ke dalam merah, merah tetap merah. Tapi dia cuma memudarkan aja. Begitu juga fungsi warna hitam. Tapi 3 warna ini ketika bertemu, dia langsung drastis berubah. Misalnya biru dengan kuning menjadi hijau. Kekuatan hijaunya sesuai dengan kadar pencampurannya. Lebih banyak kuningnya, hijaunya akan lebih kuning. Gitu. Kuning, merah jadi apa? Ya, oranye. Kemudian merah sama dengan biru jadi ungu atau violet ya. 3-3-nya campur jadi iya, tergantung juga, tergantung kadar pencampurannya. Bisa coklat, bisa violet juga, macam-macam, tergantung. Ya. Jadi kita memakai warna yang 3 ini aja. Untuk tadi kelas 12, 11, 10 kembali lagi ambil ini. Ya, ambil lagi masing-masing. Apapun yang Anda lakukan, posisi tangan tetap. Siapa yang mengenal nama yang ini? Siapa? Ya, Aditya ya. Ini Aditya. Itu Aditya. Ini tulisan yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Disebut dengan tulisan asli. Belum digaya-gayakan ya. Kita belum masuk ke gaya-gayaan. Saya nggak akan bisa membuat tulisan seperti ini kalau saya tidak bisa membuat titik seperti ini. Jadi harus bisa, wajib bisa membuat titik seperti ini. Baru akhirnya nanti seperti ini. Nama siapa lagi? Coba. Ya. Ini kan terlihat seriusnya. Tinggal lagi pembinaan ke depannya. Ya, tidak mungkin pembinaan itu selama 1 hari ya. Ya. Itu udah ada bibitnya ya. Ini sudah benar ini peserta yang satu ini untuk ke depan. Insya Allah. Udah ada bibit dibaca itu ya. Ya, sudah ada bibit. Masuk final. Dan jangan lupa berapa orang ini? 51 orang. Kalau bisa kirimkan ke WA saya dengan nomor yang tadi. Insya Allah nanti akan saya cari bibit untuk Kabupaten Kampar. Bibit kaligrafer yang akan kita usus ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke nasional. Ini besar-besaran loh sebenarnya kaligrafi ya. Kalau kita tahu MTQ itu banyak cabangnya loh. Nah, selain peserta kaligrafi di situ, kaligrafi itu yang favorit. Kemarin harga yang juara 1 itu 50 juta. Ya.
Yang kemarin itu yang juara 1 kaligrafi itu harganya rupiah, tapi kita tidak melihat itu ya, tidak lihat itu. Tapi begitulah kaligrafi ini dihargai. Dihargai ya Bu ya. Gitu. Jadi sekarang tidak main-main lagi dunia kaligrafi ini. Sudah menjadi dunia kebudayaan yang besar gitu. Jadi itu harapan saya, kirim ke WA, insya Allah nanti akan kita lihat. Wah ini dari MTS Salo, MTS Kampa dan lain-lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di tempat yang lain gitu. Ada pertanyaan untuk terakhir ya? Mohon maaf nih, mungkin salah orang Melayu itu kan begitu ya. Jadi sebelum perpisahan itu harus bermaaf-maafan lah. Mungkin banyak salah saya gitu, salah sebut atau salah apa gitu. Ini adalah kaligrafi. Jadi mulai hari ini jangan lagi ada yang mempunyai pemikiran bahwa kaligrafi adalah semata-mata tulisan Arab. Tulisan Cina, tulisan India, Thailand yang kita lihat sering itu kan, yang mirip-mirip dengan tulisan Jawa juga. Tulisan Latin, semuanya itu adalah kaligrafi. Semua tulisan itu adalah kaligrafi. Sakira, apalagi tadi Saskia, yang menyumbangkan nama siapa? Siapa? Laki-laki lah, ya? Rafael. Itu Rafael ini kalau nggak salah dari Israel. Karena misalnya Azrael dari Israel, atau misalnya Gabriel dari Jibril. Yang lain, karena konteks kita hari ini adalah tulisan Arab Melayu ya, jadi saya translate semuanya ke dalam Arab Melayu. Coba sebuah kalimat bahasa Indonesia saja, nanti ini akan kita uraikan. Kalimat yang berbahasa Indonesia, ya, saya pergi ke pasar dulu, ya, boleh, agak sulit lah gitu. Misalnya ada kata-kata senggaunya gitu. Helikopter yang berbentuk kalimat. Ya. Bermain bola tangan. Bermain bola tangan itu masih mudah. Tapi yang tadi helikopter, yang lain. Helikopter berenang-renang. Ya, baling-baling helikopter. Itu kan sulit. Bagaimana membuat tulisan Arabnya ke dalam Arab Melayu gitu. Balik-balik tuh ya. Jadi ada dua ini sesuai dengan tema kita hari ini ya. Yang pertama kaligrafi, yang kedua itu tulisan Arab Melayu. Saya menulis ini dengan tulisan asli seperti tulisan Al-Quran, tulisan asli Al-Quran itu.
helikopter. Kemudian baling. Biasanya kalau tulisan Arab Melayu itu sama dengan tulisan Indonesia yang dulu. Dibuat antara dua. Baling-baling. Boleh juga dibuat seperti ini. Ditambah lagi baling. Baling-baling. Baling-baling helikopter. Kalau ada bahasa seperti ini kemudian ditemukan di dalam sebuah tulisan kuno gitu ya, kan sulit itu. Ini apa ini bacanya ini? Apa bacanya ini? Nah, ternyata itu helikopter, baling-baling helikopter. Ada nggak pertanyaan dari tulisan ini? Ada nggak pertanyaan dari tulisan ini? Sebenarnya ada aja pertanyaannya ya. Tapi kuncinya untuk mempelajari tulisan Arab Melayu itu kita harus mengenal mat tabi'i. Itu kunci. Mat tabi'i itu atau mat asli itu memerlukan 3 huruf sebagai huruf vokal. Kalau tulisan Latin a, i, u, e, o itu kan biasa. Tapi kalau mat tabi'i itu alif waw ya. Alif waw ya ini adalah penanda bahwa itu adalah panjang dalam tajwidnya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab Melayu itu penanda vokal. Hedi. Hedi itu kan he. Jadi saksi he itu adalah ya. Li. Saksi lamnya itu adalah ya lagi. Heli. Kopter. Nah, ada lagi yang terakhir itu harus dibuat seperti ini. Misalnya kucing. Kucing itu walaupun itu tidak mat asli ujungnya, dia tetap dibuat ujungnya itu iya. Itu khusus untuk huruf yang terakhir. Kambing, kucing, atau kumbang. Itu terakhirnya itu dikasih alif kumbang. Ya. Karena kalau tidak dikasih alif untuk terakhirnya kumbang, itu bisa dibaca kambing. Ya, itu huruf aslinya. Iya kan? Misalnya gini. Ini kambing kan gini. Kambing. Kalau nggak ada ini, kita bisa membacanya kumbang. Nah, untuk saksi itu a atau i, ini dikasih alif, kemudian ini kalau kambing dikasih ya. Ya, habis. Ya. Oh ya. Oh ya. Oke. Ada mungkin ya. Saya mau melihat sekarang itu siapa yang kiranya ada kedekatan dengan kanvas, karena semuanya ya. Ada yang kedekatan dengan kanvas, ada yang dengan kertas. Karya kertas itu bukan karya yang tidak bagus. Ya. Orang Cina sampai sekarang dan Jepang itu masih mempertahankan karya mereka itu adalah dari kertas. Kertas aslinya dari mana? Kayu, pohon. Pohon apa? Pohon kayu ya. Penemu kertas pertama siapa? Nggak tahu ya? Pernah nggak dengar kata-kata papirus? Pernah ya? Papirus itu adalah pohon yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Mereka rakit itu menjadi kertas. Itulah kertas yang pertama. Dan penemu kertas pertama itu mereka. Kemudian oleh Arab setelah menemukan kertas dari Cina, kasih nama kirtos. Kirtos itu bahasa Arab. Iya, banyak sekali ya bahasa Arab ya. Kirtos, termasuk kamera, itu bahasa Arab.
kamera kamar. Itu masalah. Karena dulu dalam kamar gelap. Kamera itu dulu untuk membuat gambar itu dimasukkan dulu ke dalam kamar gelap. Kamera obscura. Oke, semuanya. Berapa orang yang nggak mendapatkan ini? Ada. Ya, boleh nanti. Tapi selagi ada handam ini, selagi ada handam atau pena kaligrafi ini, kita bisa pakai sementara ya, bisa pakai punya temannya. Yang jelas bukunya kan sudah ada. Tinta yang mungkin ini banyak nih untuk tinta sebanyak ini banyak sebenarnya. Ya, oke. Sekarang saya pengen kalian semuanya membuat titik. Ya, titik aja. Semoga pamit titik. Titik aja. Nanti kalian tahu itu kalian itu berangkat dari mana gitu. Sekarang kita mulai dari membuat titik. Saya nggak mencontohkan dulu. Tapi begitu kalian buat, kemudian kalian melihat saya mencontohkan, insya Allah kalian akan bisa. Oke ya, titik ya. Saya anggap semuanya sudah selesai. Saya akan banyak bikin titik. Saya bikin titik seperti ini. Ini. Persis kotak. Kalau nggak kotak seperti itu bukan titik yang diharapkan di seni kaligrafi. Belum bro, belum. Noktor itu adalah kunci yang ditanyakan oleh Sakira tadi, bagaimana cara membuat kaligrafi yang bagus. Kita harus tahu kuncinya. Kuncinya titik itu. Oke ya. Jadi titik itu di atasnya itu 45 derajat. Jadi ketika dia menjadi titik dia seperti ini. Jadi cara menggunakan itu penanya dimiringkan. Penanya dimiringkan. Belajar seperti ini tidak lama. Belajar seperti ini tidak lama. Dimiringkan seperti ini. Kemudian ditarik dari kiri atas ke kanan bawah. Diulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali gitu. Ya mungkin ada yang belum diinformasikan cara menggunakan alat. Ini kan ada yang runcingnya itu kan ada yang runcing, ada yang tinggi, ada yang rendah gitu kan. Yang tinggi itu sebelah kanan, yang tinggi sebelah kanan. Jadi posisi kalamnya ini, posisi handangnya ini seperti ini. Dia matanya ini ke depan, lekukannya itu ke depan. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Turki, oleh ahli-ahli penulis dunia. Oh ini bagus. Mantap. Ya, ini bagus. Dicoba aja, jangan takut salah. Ya. Penuhkan aja satu halaman itu, nggak usah takut. Itu untuk latihan. Ya.
Setelah ini nanti kita berangkat ke yang lain ya. Jadi harus bisa dulu. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas itu. Kiri atas ini. Kiri atas, kanan bawah. Jadi dia itu jalannya diagonal gitu. Jalannya diagonal. Jadi dalam waktu beberapa menit aja, kalian sudah bisa akrab dengan alat yang namanya handap. Dan sudah akrab dengan yang namanya tinta, cara membuatnya. Itu sebenarnya tidak mudah menaklukkan alat itu. Menaklukkan alat itu, misalnya kalau kalian buat alif ya, alif itu kalau kalian buat, belum tentu kalian bisa membuatnya lurus dengan alat itu. Coba. Coba. Oke, alhamdulillah lurus. Jadi begitu sulitnya mengendalikan yang namanya alat itu. Jadi harus dimulai dari titik, karena titik itu adalah rumusnya. Oke, titik sudah. Sudah mulai. Kalau titik sudah, ya, dia warnanya dari titik atas ke kanan bawah. Itu aja. Dia kotak persis kotak. Di mana kotak ya itu. Kotak itu persegi. Apa namanya ini? Lupa saya istilah penyebutannya. Kotak itu benar-benar persegi. Ya, bukan lukis. Kalau lukis itu kan dia. Tapi ini benar-benar seperti ini loh. Apa namanya ini? Istilah matematikanya. Jadi sisinya ini sama semua. Belah itu Pak. Sudah lupakan dulu itu. Yang penting seperti itu. Kita hanya merekam bentuk. Ya, Cynthia. Oh ya lupa saya. Ada dari yang namanya Cynthia. Cynthia itu huruf C. Kalau ejaan kita dulu, hurufnya seperti ini. D itu jadi C kan? Ya. Kemudian Cynthia itu kan huruf C. C kan seperti ini. Ditranslate lambang ini ke arah Melayu, dia menjadi ini. Yang mana yang Cynthia gitu ya? Oke, kita buat Indonesia aja dulu dong. Ada yang mungkin konten silakan ini. Banyak kan?
Datuk lagi, Datuk Rajon ini dua balai itu dia akan lagi. Ayo, nama siapa lagi? Ya. Siapa namanya? Berapa ya? Ini tulisan biasa. Ini untuk huruf R. Mengendalikan kuas ini lebih sulit ketimbang mengendalikan itu, karena ini kan bengkok-bengkok. Tapi dia juga harus tetap seperti tulisan kaligrafi. Ini F-nya kurang ya, bagus. Ada yang mau nyoba-nyoba? Ada? Namanya siapa? David. Oke. David. Ini David ya. David ini enak bikin huruf D-nya. Itu D. Ya, latihan aja dulu. Titik. Oke. Titik, semuanya titik. Kemudian kita berangkat membuat nama kita sendiri semuanya. Iya, nama kita sendiri. Nanti jangan terakhir saya buat nih alamat rumah di mana, di jalan apa, jam apa gitu. Karena sulit kan? Jangannya tulisan Arab lainnya gimana? Yang tulisan Arab lainnya huruf apa tuh? Gang. Gang itu kan huruf G. Dan Arab lain itu ada huruf G. Itu gang. Oke, sekarang buat nama ada tulisan biasa, kemudian ditambah dengan tulisan Arab Melayu. Tulisannya sama dengan tulisan orang Sunda kan? Misalnya Cicahem, gimana tulisannya? Cibubur ada. Cicahem gimana? Tapi kalau bahasa orang Tantan, misalnya Karopo, apa tulisannya? Tojun Ciwo. Saya tahu nggak perempuan nih Tojun Ciwo? Tahu. Ini mungkin Ciwo itu ada dalam tulisan Arab Melayu. Gimana cara buatnya tuh? Biasa kan? Huruf Ja. Pakai alif ya. Wow. Wow-nya 2. Kemudian tambah kal. Ini Ciwo bacanya.
Iya. Orang Arab sendiri nggak tahu bacanya itu. Karena itu tulisan Melayu. Sino. Oke, sekarang nama ya. Nama pakai tulisan Latin, tulisan yang biasa kita buat di sekolah. Tulisan harian kita, tulisan Latin. Kemudian ditambah dengan tulisan Melayu, Arab Melayu. Gimana kesulitannya? Coba rasakan itu ya, rasakan itu cara membuatnya. Gimana kesulitannya? Jangan dituntut oleh bagus dulu, enggak. Tapi cara menggunakan alat dulu. Cara menggunakan alat dulu, itu yang penting. Ini sudah mulai ada Allah. Saya sebenarnya jarang-jarang juga ngajar kita 50 orang sekaligus ya. Enaknya 10 orang atau 20 orang. Wah, itu lebih konsentrasi. Tapi alhamdulillah akan hilang Melayu di bumi. Buat tulisan Arab Melayunya, bukan akan ya, tapi sesuai dengan bahasa aslinya, berdasarkan sastra Melayunya, takkan hilang Melayu di bumi. Gimana tulisan itu? Berdasarkan Arab Melayu ya. Yang jelas di situ ada takkan hilang ya, itu tidak ada dalam bahasa Arab hilang, ada yang dalam bahasa tulisan Melayu. Takkan hilang kita cari huruf apa itu? Melayu di bumi biasanya. Jadi sesuai dengan pengamatan kalian terhadap huruf-huruf yang tadi, terhadap penglihatan kalian ke huruf-huruf yang saya demonstrasikan tadi, ya, Anda juga semuanya bisa kembali memvisualisasikan huruf yang ada di dalam pikiran untuk membuat bacaannya takkan hilang Melayu di bumi. Nggak panjang-panjang kan? Itu tulisan merujuk ke tulisan Nasbi yang ada di halaman Quran. Kalau mau kalian gayakan silakan. Karena kalau digayakan itu kan nanti saya balik lagi ya, saya balikkan nanti. Misalnya ada kalian punya hobi menggaya-gayakan tulisan sesuai dengan tulisan orang Arab yang digaya-gayakan juga gitu.
Ya. Pada siang hari ini Oke. Yang jelas para kalian siswa mempertanyakan ya. Madrasah Aliyah dan sekolah SLTA masih antusias mengikuti pelatihan kaligrafi dan Arab Melayu di kantor Departemen Agama Kabupaten Kampar yang ditaja oleh Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau dan bekerja sama dengan Lembaga Adat Kabupaten Kampar pada hari Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Gitu. Takkan hilang Melayu di bumi. Ini boleh dikasih air ya.
Ini udah digayakan. Dia tidak lagi seperti tulisan naskah tadi. Tetap bacaannya takkan hilang Melayu di bumi. Kalau kurang bagus mungkin kemana imbangnya, ke kiri kah, ke kanan, atau kemana gitu. Kalian bisa atur strategi bagaimana lukisan kalian itu tetap bagus. Mungkin dengan membuat ornamen. Tahu ornamen ya? Ornamen itu udah biasa ya kita dengar. Melayu itu juga punya ornamen. Misalnya seperti itu. Kalian lebih hebat membuat ornamen gitu. Gambar ini aja, bunga kembang 8, kembang sepatu itu, kalau bagus cara membuatnya dia akan bagus. Apa aja bisa menjadi ornamen. Apa aja bisa. Gitu. Tergantung kalian itu bisa menggunakan bahan dan bisa menggunakan alat. Itu saja. Gimana? Ya. Jadi tetap yang kita bikin itu adalah takkan hilang Melayu di bumi. Kata ini juga, kalimat ini juga tidak hilang-hilangnya nih. Karena ini paling masyhur di kalangan pejuang Melayu. Kenapa saya menggunakan 3 cat ini sekaligus? Sebenarnya kalau saya terangkan ini campuran ini campuran ini, terus kalian praktekkan, nggak memungkinkan waktunya. Karena tadi itu dibatasi sampai jam berapa? Sampai jam 3 ya? Nggak mungkin. Jadi saya memadatkan waktu yang terbatas ini untuk bekal kalian. Mudah-mudahan selanjutnya kalian bisa membayangkan, oh ternyata membuatnya seperti ini. Alat ini gunanya untuk ini. Bahannya ini. Cat ini bisa kalian gunakan nanti. Dan ini nama catnya cat akrilik. Cat akrilik itu termasuk cat yang mahal ya. Ya, ini cat akrilik. Beda dengan cat minyak, beda dengan cat air. Kalau cat air, kertasnya khusus. Tapi kalau akrilik ini, dia bisa di kertas, bisa di kanvas, dia bisa di kaca, bisa di tembok, di mana aja bisa. Sebenarnya ini plastik. Iya, akrilik itu sejenis plastik. Kalau dia kering, dia bisa mengelupas kayak mengelupas plastik. Gitu. Ya. Itu sedikit tentang pengetahuan bahan aja. Tapi yang jelas kalian nanti kanvas yang ada sekarang itu kalian memanfaatkan untuk membuat takkan hilang Melayu di bumi. Kalau ada yang sukses nanti kirim ke WA saya. Fotonya aja. Nanti saya panggil. Kalau memang bagus, insya Allah saya panggil. Nanti. Sekarang ya. Kaligrafi. Udah ini ya, takkan hilang Melayu di bumi, udah tahu kan tulisannya. Boleh tulisan yang lain, boleh kotak-kotak
Kufi misalnya, tulisan Arab yang kotak-kotak. Jangan bingung kita, ini tulisan India atau tulisan apa? Ternyata itu adalah tulisan asli Arab, itu tulisan Kufi, tulisan yang kotak-kotak itu. Boleh kalian lihat di Google, tulisan awal Islam, pasti kalian temukan tulisan yang kotak-kotak yang disebut dengan tulisan Kufi. 370132. Ini nomor yang saya pakai dari tahun 2002 ini. Udah lama sekali, udah 20 tahun. Iya, jadi saya tidak pernah ganti sampai sekarang. WA aktif terus insya Allah. Yang berminat nanti untuk kelanjutan ini, karena tidak mungkin satu hari ya, bahkan sebulan itu juga nggak mungkin gitu. Sebenarnya ya namanya ilmu pengetahuan itu kan nggak ada habis-habisnya tuh gitu. Iya. Ini banyak sekali pertanyaannya nih. Atas nama Bapak. Tuh, Khalil Zuhdi. Kalian lihat di Google ada juga tuh, ada beberapa video saya. Mungkin banyak yang muat setiap acara gitu kan. Oke. Udah mengenal kan? Mengenal chat itu beberapa menit aja untuk sekarang gitu. Oke. Sekarang mulai kita ancang-ancang untuk merancang di kanvas yang tadi. Dibuka aja. Jangan takut-takut. Ini kalian ini kan ada nama ini. Nanti di ini di WA gitu. Gimana karyanya? Sudah melihat percampurannya. Ini kan baru digunakan 2 warna. Kan sudah memunculkan warna yang banyak. Iya. Hijau otomatis muncul kan. Ini warna pucuk yang sangat mudah sekali gitu. Kan muncul ya di situ. Iya, Pak. Gitu. Nah, ini tiba-tiba di sini terjadi oranye. Percampuran merah tadi. Iya. Iya. Udah. Oh, ini Pak. Ya. Oh, sebentar Pak. Situ Pak. Satu lagi. Tulisan kotak-kotak gitu. Bisa begitu. Ya, silakan latihan. Coba bikin itu. Bacaan yang itu. Anda mendapatkan buku gambar, cat, kemudian kuas, kemudian kanvas. Untuk kanvas sebenarnya belum pernah latihan seperti ini. Ya, kecuali untuk MTQ. MTQ lain karena itu khusus gitu. Tapi syukur sekali acara ini kalian ikuti. Kalaupun kalian tidak bisa membuat di sini, kalian juga bisa membuat di rumah. Bahan dan alat kalian sudah punya.